Oke, ini saya mute dulu ya, teman-teman ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun mau diskusi nanti bisa unmute ya. Oke. Oke, jadi sebelum mulai kita perkenalan dulu. Buat teman-teman yang belum kenal saya, ya alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan. Saat ini saya bekerja sebagai network engineer ya, di salah satu perusahaan sistem integrator yang ada di Jakarta. Nanti kalau misalnya kita mau jalin silaturahmi, teman-teman bisa connect ke LinkedIn saya di sini ya, Dodi/Irawan. Selain bekerja, saya juga kebetulan punya punya blog. Jadi saya sering nulis, membahas materi-materi terkait networking, kemudian Linux ya. Teman-teman kalau mau belajar Linux bisa pelajari di blog saya di kucingganteng.com, atau mau belajar jaringan di tutorialjaringan.com. Saya juga tahun kemarin aktif juga bikin video tutorial ya di video tutorial di channel saya di Venturas. Tapi di sini tidak ada materi yang terkait dengan hacking ya. Kalau misalnya teman-teman mau tertarik belajar hacking, teman-teman bisa meluncur ke channel YouTube-nya Pak Semi Yulianto ya. Di sana banyak sekali materi terkait hacking yang bisa dipelajari. Oke, materi kita kali ini saya dikasih kesempatan oleh Pak Semi untuk membawakan materi Linux Basic for Hackers ya. Getting started with networking, scripting, and security in Kali. Nah, disclaimer dulu. Jadi sebetulnya saya ini bukan orang yang memiliki background di cyber security ya. Jadi pekerjaan saya juga lebih ke networking, bukan di ethical hacking ataupun semacamnya gitu ya. Nah, tapi saya ngerti sedikit-sedikit soal Linux gitu, karena dulu pernah pakai gitu ya. Nah, kita akan coba diskusi terkait Linux ya. Di sini nanti kita akan belajar basic command line di Linux, kemudian kalau networking gitu ya. Kemudian kalau untuk scripting, saya mohon maaf, ini saya tidak bisa menjelaskan ya, karena saya belum pernah belajar scripting di Linux. Sebetulnya di Linux itu ada bash scripting ya, bash script. Ya, kalau teman-teman biasa ngoding gitu, itu harusnya tidak terlalu sulit ya untuk belajar scripting ya. Jadi di buku ini di e-book ini materinya cukup banyak ya. Di sini ada beberapa chapter yang akan dipelajari di buku ini ya. Tapi ya tentu saja di sharing session kali ini kita nggak bakal bahas semua itu karena waktunya nggak bakal cukup ya. Di sini ada chapter sampai chapter 17 ya. Apa yang dipelajari ya, di sini nanti ada belajar apa itu file system, kemudian terminal gitu ya, basic command line, kemudian networking. Nah, itu nanti akan dipelajari di buku ini ya. Jadi nanti setelah sharing session ini selesai, nanti akan di-share ya e-booknya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail gitu. Tapi nanti ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Di sini ada pembukaan apa itu ethical hacking, penetration testing. Ini nggak perlu saya jelaskan karena kemarin-kemarin sudah dibahas oleh Pak Semi ya. Nanti juga akan dibahas lagi di minggu depan di network security plus ya.
Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa hackers ini menggunakan Linux ya? Yang pertama open source. Ya, open source itu artinya kita tidak memerlukan license untuk menggunakan Linux ya. Pertama itu. Kemudian di sini Linux is transparent ya. To hack effectively, you must know and understand your operating system. Nah, jadi Linux itu bisa karena tadi open source, jadi kita bisa melakukan perubahan apa saja di dalam sistem operasi Linux kita ya. By the way, ini share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Aman. Ya, maaf, coba saya monitor dulu dari handphone ya. Apa nam? Ya. Yes, saya monitor dulu dari handphone ya. Recording in progress. Oke. Oh, sorry. Oke, itu tadi alasan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini katanya Linux ini granular control ya. Jadi kita bisa memiliki kontrol penuh terhadap operating system yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya. Alasan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu banyak tool hacking yang dibuat khusus untuk Linux begitu ya. Jadi dikatakan di e-book ini 90% dari tools hacking itu dibuat untuk sistem operasi berbasis Linux gitu ya. Oke. Di sini kita diajarkan untuk download Kali Linux begitu ya. Oke. Ini saya sudah siapkan ya. Di sini saya sudah memiliki di sini saya memiliki GNS3 ya. Di sini GNS3 itu untuk network simulator. Jadi selain perangkat networking, kita juga bisa menambahkan host seperti Kali Linux, ataupun nanti kita bisa tambahkan host lain yang akan kita coba attack menggunakan Kali Linux gitu. Cuma ini Linux yang selain Kali Linux saya masih download, belum selesai kayaknya. Oke, jadi Kali Linuxnya ini saya siapkan lab-nya ya. Jadi Kali Linux-nya ini saya install di VirtualBox. Ya, buat teman-teman yang mengikuti sharing session saya yang pertama itu sudah dijelaskan mengenai virtualisasi dengan VirtualBox ya. Nah, waktu itu sudah disampaikan juga bagaimana menambahkan image OS ke dalam VirtualBox. Nah, si Kali Linux-nya ini saya running di atas VirtualBox dan saya integrasikan ke dalam GNS3. Kenapa diintegrasikan ke dalam GNS3? Karena nanti di sini kita bisa membuat simulasi jaringan menggunakan router, kemudian switch, terus nanti dari switch ini nanti kita bisa tambahkan juga ke entah itu ke Ubuntu server atau misalnya ke Windows server gitu ya. Untuk routernya ini bisa bebas ya, bisa menggunakan apa saja, tapi di sini saya punya image dari Cisco, jadi saya pakai Cisco untuk routernya. Nah, nanti si Kali Linux ini akan mendapatkan IP address dari si router Cisco ini gitu ya. Oke, untuk yang pertama untuk menyiapkan lab ini, teman-teman bisa bisa mendownload dulu Kali Linux. Download. Oke, jadi di websitenya Kali Linux ini ada pilihan kita bisa mendownload untuk bare metal. Kalau bare metal ini berarti kita bisa langsung di dalam hard disk atau laptop. Sedangkan untuk virtual machine ini kita bisa
download. Jadi ini apa namanya semacam udah jadi gitu ya, udah jadi image-nya sudah jadi dalam bentuk PMJK begitu ya, atau format PDI gitu. Jadi nanti kita bisa sesuaikan kita mau pakai VirtualBox atau VMware. Nanti setelah di-download kita import aja, otomatis langsung jadi seperti ini Kali Linux-nya. Jadi kita nggak perlu melakukan instalasi dari awal. Ini lumayan membantu ya, karena kita nanti akan menghemat waktu gitu. Oke. Nah, ini Kali Linux-nya sudah jadi ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba pelajari basic command line di Linux ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita diminta menyiapkan lab-nya terlebih dahulu ya, untuk melakukan praktikum di e-book Linux Basic for Hacker ini ya. Tadi nanti teman-teman kalau misalnya mau dapat download ISO-nya, saya share di kolom chat. Ya, sebentar. Oke, nanti teman-teman bisa download di situ ya, di kali.org get kali virtual machine ya. Oke, kalau sudah di download, nanti bisa di setup langsung di VirtualBox ataupun di VMware Workstation. Ya, di sini saya menggunakan VMware, nanti bisa diimport juga ke dalam VMware ataupun ke dalam VirtualBox gitu ya. Oke. Kemudian ini dashboard awal, desktop, tampilan desktop dari Kali Linux yang berhasil kita jalankan di VirtualBox ya. Kemudian untuk apa namanya, untuk sebelum kita belajar ke penetration testing ataupun misalnya ke hackingnya, alangkah baiknya kita bisa mengenali apa namanya environment yang kita gunakan dalam hal ini ya. Kali Linux ini ya, kita menggunakan sistem operasi Kali Linux, jadi kita harus tahu betul dengan OS yang kita pakai ya. Jadi Kali Linux ini buat teman-teman yang belum tahu merupakan distro Linux yang memang dikhususkan untuk keperluan penetration testing ya. Di sini sudah tersedia lengkap tool yang bisa kita gunakan untuk keperluan tersebut ya. Oke, di sini ada terminal. Ya. Jadi nanti kita akan belajar basic command line menggunakan terminal ya. Sebetulnya Linux saat ini itu berbeda dengan Linux dahulu gitu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Sebelumnya Linux itu kan terkenal dengan sistem operasi yang tanpa desktop gitu ya, atau command line. Nah, tapi sekarang desktop di Linux pun ini sudah bagus sebetulnya. Jadi kita bisa mengoperasikan komputer kita yang menggunakan sistem operasi Linux, sama halnya kita seperti menggunakan Windows ya. Di sini ada file explorer. Kita bisa memindahkan file, menghapus file, membuat folder gitu ya, menduplikat folder atau memindahkan, menghapus dan sebagainya dengan bantuan mouse ya gitu. Tapi ada satu aplikasi di Linux yaitu yang cukup powerful, di mana memungkinkan kita berinteraksi dengan sistem operasi yang kita gunakan menggunakan command line, yaitu terminal ya. Terminal ini didesain untuk sebagai
interface kita ya untuk menjalankan serangkaian command line di Linux gitu ya. Di terminal ini kita bisa melakukan manajemen file seperti menghapus, memindahkan file gitu ya, merename gitu, terus membuat folder, bahkan menginstal aplikasi dan menginstal aplikasi pun kita bisa jalankan menggunakan command line di terminal gitu ya. Kalau di Windows ini sama seperti CMD ya, CMD atau yang lebih advance dari CMD nanti kan ada PowerShell. Nah, ini CMD gitu ya. Tapi di CMD Windows ini terbatas ya. Kita tidak bisa melakukan keseluruhan administrasi sistem melalui CMD. Tapi di terminal ini kita bisa ya. Oke, nanti ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Di sini kita catat dulu. Notes. Oke, text editor. Yang pertama, ini kita akan belajar basic command line ya. Basic command line menampilkan isi file, menampilkan isi directory ya, directory. Kemudian nanti kita akan belajar melakukan navigasi ya, navigasi melalui CLI ya, CLI, terus membuat folder dan lain-lain. Oke, ini hal-hal yang akan kita lakukan. Nanti kita coba cek dulu di ini. Tapi sebelum lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan ini ya. Sorry buat teman-teman yang baru join, tolong di mute dulu ya speakernya. Oke, sebentar ya. Mas Dodi. Halo Pak, maaf tadi ke mute Pak. Mute-kan aja semua, jadi nggak itu. Oke Pak, baik Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kita perkenalan dulu dengan konsep dan hal-hal apa saja sih yang ada di Linux ya. Yang pertama di sini ada binary ya. Binaries, this term refer to files that can be executed ya. Jadi binary ini adalah files yang bisa kita eksekusi. Ini sama dengan executable file yang ada di Windows. Kalau di Windows itu file yang bisa kita execute itu .exe ya. Nah, di Linux itu juga ada binary yang yaitu file yang kita bisa jalankan gitu ya. Nah, binary ini diletakkan di dalam directory usr bin atau usr xbin gitu ya. Apa aja contoh binary yang bisa dieksekusi, yang dieksekut ya. Contohnya ini ada sebentar ya, ada ps, kemudian cat, ls, cd, rmdir dan sebagainya. Nanti kita bisa pelajari itu semua. Oke, itu binary ya. Kemudian di Linux itu case sensitive ya. Ya, teman-teman ya. Case sensitive itu artinya maksudnya apa? Sebentar. Jadi contohnya begini. Oke. Misalkan di sini saya punya folder ya. Di sini ada folder desktop, kemudian dokumen dan lain-lain. Nah, ini music ya. Misalkan di sini saya membuat satu folder yaitu musik ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ada dua folder yaitu musik dan music ya. Yang pertama M-nya kecil dan yang kedua M-nya besar. Nah, ini case sensitive ya. Jadi kita harus betul-betul mengetikkan sesuai dengan folder yang memang akan kita misalkan kita mau
mau masuk ke music ya, ke sini yang M-nya besar, CD music. Nah ini M yang kita yang saya ketikkan di awal itu harus sesuai ya, harus hurufnya besar, gitu. Baru dia masuk ke music di sini. Kalau misalkan saya mengetikkan CD music M-nya kecil, nah ini masuk ke music, folder music tapi yang M-nya kecil. Nah itu yang dimaksud dengan case sensitive ya. Jadi M yang besar dan M yang kecil itu berbeda. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini, nah di sini ada terminologi directory ya. This is the same as a folder in Windows. Jadi directory ini terminologi di sistem operasi berbasis Linux ini sama halnya dengan folder yang ada di Windows ya. Di Linux ini disebutnya directory. Kemudian ada home. Ya, setiap user dia mempunyai directory home-nya masing-masing. Nah, directory home ini digunakan untuk menyimpan file dari user tersebut. Ya, misalkan, nah di sini contohnya. Oke, ini saya ada di home/kali. Saya menggunakan user kali dan saya berada di dalam home kali gitu ya. Kalau nanti kita membuat user baru, misalkan user Dodi misalkan, ini si user Dodi ini akan memiliki home directory tersendiri, yaitu home misalkan begini, home/Dodi gitu ya. Yaitu directory home. Oke, ini kemudian ini ada kali ya. Nah, di sini ada terminologi root ya. Jadi root ini Linux has an administrator or super user account designed for use by a trusted person who can do nearly anything on the system. Jadi root ini sama halnya dengan user administrator yang ada di Windows gitu. Tapi root ini lebih powerful ya. Jadi kalau di Windows itu ketika kita mengeksekusi sebuah sebuah tasking, misalkan kita menjalankan aplikasi sebagai administrator gitu ya, run as administrator, kita tidak diminta untuk mengetikkan password. Tapi kalau di Linux itu kita harus mengetikkan password ya. Nah, kalau di Windows ketika kita melakukan instalasi atau uninstall software atau aplikasi, itu user siapapun bisa melakukannya meskipun itu user non administrator. Tapi kalau di Linux itu tidak bisa. Harus kita memiliki privilege sebagai root untuk melakukan instalasi aplikasi ataupun software yang nantinya akan kita install di laptop kita atau di komputer ya. Okay. Kemudian ini ada script. This is a series of command run in an interpretive environment ya. Jadi di Linux ini punya scripting ya, yaitu bash scripting ya. Kemudian ada shell. Shell itu apa? This is an environmental and interpreter for running commands in Linux ya. Jadi shell ini yang menjembatani antara kita sebagai user dengan sistem operasi. Jadi ketika kita melakukan mengetikkan perintah-perintah tertentu, itu kita berinteraksi melalui shell ya. Default shell yang ada di Linux itu yaitu bash. Bash itu singkatan dari Born Again Shell. Selain bash shell itu ada lagi. Jadi di sini ada C shell dan Z shell atau ZSH shell ya. Kemudian ada terminal. This is a command line interface ya, CLI. Tadi yang udah kita bahas di awal itu terminal ya. Oke. Nah, ini auto op kali. Jadi di sini dijelaskan bagaimana melakukan navigasi di sistem operasi kali Linux. Kemudian akan saya bahas yaitu the Linux file system. Jadi di Linux itu ada yang namanya file system hierarchy standard ya. File system hierarchy standard atau sebut saja file system yang ada di Linux ya. Itu berbeda struktur file systemnya dengan yang ada di Windows. Kalau kita berbicara Windows ya. Nah, di sini di PC ya. Ini ada local disk C, kemudian di sini ada data partisi G. Nah, ini C dan G ini meskipun secara fisikal ini
menggunakan drive yang sama, tapi secara logikal ini berbeda gitu ya. Jadi C dan D itu tidak di dalam hierarki yang sama gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini C itu berjalan sendiri-sendiri dan D juga bisa berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, itu file struktur file system yang ada di Windows ya. Sedangkan di Linux itu dia ada hierarki ya, file system hierarki standar. Jadi di sini di atas ini, di sini ada sorry, terlalu gede saya zoom. Oke, di sini ada slash ya. Slash ini file system ini file system yang ada di Linux ya. Di bawah slash itu nanti ada slash root sebagai super user home directory. Jadi user root itu punya direktorinya sendiri yaitu di slash root. Kemudian di sini ada slash boot. Slash boot ini menampung image kernel ya. Kemudian slash etc, di sini isinya adalah system configuration file. Contohnya hostname ya, hostname, kemudian IPT repository ya. Kita misalkan mau mengubah repository atau misalnya mengubah hostname itu ada di etc. Nah, di dalam etc ini isinya adalah file-file yang berkaitan dengan konfigurasi sistem Linux kita ya. Kemudian slash home, di sini slash home ini digunakan sebagai home user directory. Yang tadi saya jelaskan ya, kalau misalkan user Dodi, kita membuat satu user, misalkan user Dodi misalkan di Linux, otomatis akan ada direktorinya sendiri untuk user Dodi. Misalkan kita menambahkan lagi, misalkan user, misalkan Michael gitu ya. Nah, di dalam home directory itu akan ada lagi home Michael dan itu terpisah gitu ya. Kemudian ada slash mnt. Di sini mnt ini general purpose mount point ya, digunakan untuk melakukan mount point ya. Kemudian slash proc, view of internal kernel data. Di sini informasi mengenai kernel ada di dalam directory ini. Kemudian ada slash sys, kernel view of the hardware ya. Yang berkaitan dengan hardware ada di sini. Kemudian ada slash dev, special device file. Biasanya kalau misalnya kita nyolokin USB atau drive eksternal, biasanya ada di slash dev ini ya. Kemudian slash bin ini isinya binary. Kemudian sbin juga sama, binary juga. Kemudian lib ini berisi library. Di sini ada juga USR, sbin, bin, dan lib ya, gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut terkait apa itu file system hierarki standar ya. Oke, saya sudah pernah menulis file system di sini, file system. Oke, ini saya sudah pernah membahas. Di sini saya bahas lengkap ya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Saya tulis di sini. Oke, itu sekilas tentang directory ya. Kemudian kita akan lanjut ke basic command line in Linux ya. Yang pertama dipelajari di e-books ini yaitu finding yourself with PWD. PWD ini adalah print working directory. Jadi kita bisa mengetikkan command PWD untuk mengetahui kita itu ada di mana gitu ya. Oke. Contoh begini ya, ini PWD. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Atau ini saya gedein lagi ya. Size-nya gimana ini naturalisasi? Saya lupa nih. Bentar ya teman-teman ya. Kontrol zoom. Sudah lebih jelas ya. Nah, dengan mengetikkan PWD, kita akan mengetahui posisi kita itu ada berada di mana. Contohnya ini saya berada di directory /home/kali. Nah, kalau misalnya saya berpindah ke directory yang lain,
Nah, CD ini change directory. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke directory yang lain, kita bisa menghentikan command CD. Contohnya saya mau berpindah ke apa namanya, ke var./log ya. Nah, ini saya berada di var.log gitu ya. Untuk memverifikasi betul atau tidak saya sudah berpindah ke directory var.log, saya bisa mengetikkan command pwd. Nah, di sini kita mendapat informasi bahwa saat ini saya sedang berada di /var/log. Ya. Kemudian untuk menampilkan isi dari var.log ini, kita bisa menggunakan perintah ls ya. Oke, nah dengan mengetikkan ls, kita bisa menampilkan seluruh informasi yang ada, seluruh file maupun folder yang ada di dalam directory var.log ini. Oke, kemudian gimana kalau misalnya kita menampilkan hidden file atau hidden folder ya? Nah, kita bisa menambahkan ls -min a. Oke, nanti di sini nggak muncul ya, sebentar. ls ya, ini ls. Kalau misalnya kita ls min a, nah outputnya lebih banyak ya. Kalau ls aja ini outputnya segini, tapi kalau ls min a ini outputnya lebih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa folder dan juga file yang diawali dengan tanda titik. Nah, file ataupun folder yang diawali dengan tanda titik inilah yang di hidden ya, hidden folder atau hidden file gitu ya. Untuk menampilkan itu kita harus menggunakan command ls-a. Kalau ls aja gitu ya, ls aja nggak bisa, dia nggak muncul gitu ya. Kemudian kalau kita mau mengetikkan, mau menampilkan output dalam bentuk list gitu ya, lebih mudah. Saya biasanya lebih senang pakai ls-l ya. Nanti outputnya akan berubah seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat lebih informatif. Selain outputnya dalam bentuk list, di sini juga bisa bisa ditampilkan juga informasi mengenai permission ya. Di sini ada RW, kemudian R, misalkan R ya. Ini read write ya. Kalau misalkan depannya ada D, ini berarti directory. Kalau R ini berarti dia read, kemudian W ini write, kemudian X ini executable gitu ya. Nah, ini permission ya. Kemudian di sini ada user dan juga grupnya. Jadi contohnya folder videos ini ya, folder videos ini di ownernya itu usernya kali dan grupnya kali ya. Nah, di sini modified date-nya juga kelihatan ya. Ini tanggal 8 September gitu ya. Oke. Atau kita bisa menggabungkan begini contohnya, ls min l a gitu ya. Nanti outputnya dalam bentuk list dan juga hidden file dan hidden folder akan ditampilkan juga gitu ya. Jadi lebih interaktif. Ya, itu sekilas kita udah bahas pwd dan ls ya. Di sini juga ada setiap perintah itu ada yang namanya manual book atau manual page ya. Kita misalkan mau cari tahu ls itu apa sih, kita bisa aja ketik man ls ya. Nah, di sini muncul ya semacam manual book ya. ls itu list directory content ya. Nah, ini gitu ya. Di sini untuk penggunaan command ls, ketik aja ls kemudian dibarengi dengan option dan juga file ya. Nah, deskripsinya juga akan ditampilkan di sini. Description list information about the files, the current directory or by default. Kita tinggal enter aja nih. Nah, ini semuanya informasi yang berkaitan dengan command ls ini akan ditampilkan di manual book-nya ini gitu ya. Kalau mau keluar ketik aja key. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari, tadi kita udah belajar pwd, checking your login with who am I. Ya. In Linux, the one all-powerful superuser or system administrator is named root. Ya. Nah, di ada satu komen yaitu who am I. Who am I ini digunakan untuk mengetahui kita login itu menggunakan user apa. Ya. Contohnya seperti ini. Who am I? Nah, teman-teman bisa lihat kalau saya di sini login ke dalam sistem operasi kali Linux ini menggunakan user kali.
Ya, kalau misalkan saya pindah change user account, misalkan sudo su. Oke. Nah, di sini kalau kita ketikkan who am I, nah ini yang muncul ini root, menandakan saya login sebagai root, karena tadi di sini saya sudah mengetikkan komen sudo su ya. Sudo su ini digunakan untuk login ke dalam untuk berpindah user account ya, user account. Tadi saya pakai user account kali, terus saya mau berubah jadi root gitu ya, biar saya memiliki hak akses yang tak terbatas gitu ya. Kalau mau keluar dari root, ketik exit aja, kita cek lagi. Oh iya, sudah balik lagi kan? Begini. Oke, selain who am I, nanti di sini ada navigating the Linux file system ya. Navigating ini bisa pakai komen cd. cd itu tadi ya, change directory, untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain. Oke, ini kita bahas cd. Nah, contoh ya, ini saya ada di PWD, kemudian saya mau berpindah ke directory ini ya, cd var www html ya. Var www html ini directory yang dipakai untuk menampung file yang berkaitan sama website ya. Misalkan kita jalanin Apache 2 atau misalnya Nginx, ini ada taruhnya di sini di var www html. Nah, pwd itu ya. Nah, kita tampilkan. Nah, benar ya. Di sini saya sudah berada di dalam var www html. Oke. Kalau misalnya kita ketik cd, otomatis ini kita akan berpindah ke direktori yang awal sekali ya. Tadi saya ada di sini gitu ya. Terus saya mengetikkan komen ini cd var www html, otomatis masuk ke sini. Oke, kalau misalnya saya balik ketik cd lagi, otomatis balik ke direktori yang paling awal sekali gitu ya. Oke, nah ini ada juga cd spasi min gitu ya. Ini buat berpindah ya. Jadi tadi saya keluar dari direktori ini, terus saya ketikkan cd spasi min, otomatis nanti saya akan diarahkan ke direktori terakhir gitu ya. Oke, ada juga cd titik-titik gitu ya. cd titik-titik ini untuk berpindah satu direktori di belakangnya gitu ya. Tadi saya di sini var html, terus saya ngetik cd titik-titik, di sini akan diarahkan ke var www ya, gitu ya. Oke, kita ls. Nah, ini ada html gitu ya. cd html, pwd. Nah, saya sudah berada di html lagi. Kalau cd lagi, ini saya akan berpindah ke home directory ya. Oke, itu navigating file directory ya. Navigating directory. Ya, kemudian di sini ada list the content of directory with ls. Tadi udah kita bahas. Nah, yang menarik di sini ada help ya. Help ini untuk bantuan ya. Misalkan begini ya teman-teman ya. Kita mau jalanin nmap ya, nmap ya, gini ya. Tapi kita nggak tahu nih setelah command nmap itu ada apa lagi. Nah, ketik aja help. Oke. Nggak jauh beda. Oke. Kalau nggak gini. Misalkan ls, habis ls itu saya mau nampilin file atau directory, tapi setelah ls saya nggak tahu nih parameter apa aja yang bisa diketikkan setelah command ls. Nah, di sini kita ketik aja help. Oke, nanti kita dikasih guidance ya, dikasih petunjuk. Oh, setelah ls itu harusnya ngetikin ini loh, ya gitu kan. Kita bisa ngetik /a, /b, /c ya. Ya, di sini juga ada keterangannya, misalkan /d ini directory. Nah, penjelasannya ada di sini ya. Gitu. Itu help.
Nah, ini tadi manual book ya, kita udah coba pelajari. Kemudian kita di sini bisa finding stuff ya. Nah, kita bisa mencari apa namanya searching file ataupun folder ya, atau apapun itulah ya. Bisa menggunakan yang pertama ini kita bisa pakai locate, dan kedua nanti kita bisa pakai find yang lebih advance. Kita coba praktekkan di sini. Nah, misalkan saya mau nyari locate apa namanya nmap itu ada di mana sih, gitu kan? Nah, ketik aja locate nmap. Nah, di sini bakal muncul banyak sekali ya. Pokoknya yang berkaitan sama nmap ini bakal muncul lah, gitu ya. Jadi ini ada USR, share, nmap, script. Nah, terus ya banyak banget ya. Oke. Semuanya muncul ya. Nah, binary executable-nya ada di sini, di apa namanya USR bin nmap. Oke. Contoh lain, misalkan kita mau apa namanya mau mengubah hostname, tapi kita nggak tahu configuration file untuk hostname itu ada di mana. Kita locate aja, locate hostname. Nah, di sini ada di etc hostname. Nah, atau misalkan saya punya filenya itu username, tapi saya nggak tahu nih username itu ada di mana sih, gitu kan. Locate username.txt. Misalkan saya tahu nih filenya username.txt, ketik aja. Oh, nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Itu yang tadi ya, apa namanya locate ya. Nah, selain locate ada juga apa namanya where is ya. Where is ini if you are looking for a binary file, you can use the where is command to locate it ya. Jadi kalau pakai where is ini nanti outputnya lebih spesifik, yaitu yang ditampilkan nanti adalah binary filenya, dan juga di sini ada apa namanya main page-nya ya. Main page-nya kalau kita mengetikkan komen main di sini loh adanya di sini. Ya, kita praktekkan. Where is apa? Misalkan nmap ya, nmap. Oke, nah ini lebih spesifik ya dibandingkan dengan tadi comment locate. Ini outputnya lebih sedikit. Di sini binary filenya. Kemudian di sini ada ditampilkan juga main tag-nya ya, atau kalau kita misalnya main nmap. Nah, ini kan muncul ya. Nah, man itu ada di mana? Ya, ada di sini. USR share man 1 nmap.1.gz ya, apa gz ya. Saya nggak terlalu ya. Itu where is. Oke. Kemudian finding binaries in the file variable with which. Nah, ini jauh lebih spesifik lagi dibandingkan dengan where is ya. Karena kalau where is ini betul-betul executable filenya yang akan ditampilkan. Contoh, which nmap. Oke. Oh, di sini gitu kan. Kita mau cari apa namanya PS. Which di mana PS gitu kan. Which PS. Nah, ada di sini, executable file-nya ada di sini. Itu jadi kita bisa mencari executable file-nya ada di mana, atau binaries-nya ada di mana. Tuh. Which hostname, atau misalnya aircrack gitu kan. Aircrack nz. Oh, ada di sini. USR bin aircrack nz. Ya. Oke, itu locate ya. Terus performing more powerful search with find ya. Jadi the find command is the most powerful and flexible of the searching utilities. Nah, kalau di apa namanya kita nyari sesuatu pakai find itu lebih apa namanya lebih fleksibel ya. Nah, di sini dikasih apa namanya contohnya. Jadi komennya itu find slash gitu ya. Kita mau nyarinya di mana? Slash itu berarti ada di direktori utama ya, direktori slash ya.
Kemudian type, ya type F ini menandakan bahwa yang kita cari itu adalah regular file, ya file yang umum lah gitu ya. Terus min name, ya min name Apache 2 itu ya. Nanti file apapun itu yang berkaitan dengan Apache 2 bakal ditampilkan. Oke, kita coba jalankan. Oke, komennya tadi find. Kita mau nyari di mana? Find slash gitu ya, type. Kemudian F. Nah, kalau di Linux ini udah ada suggestion ya. Jadi ketika kita mengetikkan find, perintah atau optionnya itu apa aja, ini sudah muncul. Jadi kita tinggal ikuti aja. Name misalkan ya. Apa tadi ya? Apache 2 ya. Oh, kalau permission denied berarti ini kita butuh sudo ya, sudo find. Oke, ya ini outputnya gitu ya. Oh, masih loading, masih banyak. Oke, contoh tadi ya, saya punya file username.txt. Saya mau cari nih find slash gitu kan ya, type name username.txt. Permission denied sudo. Nah, dia bakal nyari ke semua directory yang ada di bawah slash ya. Cuma ini agak lama gitu ya. Karena saya menyimpan username ini di folder home, jadi ini bisa lebih spesifik ya. Nah, saya menyimpan file username.txt ini di antara salah satu folder yang ada di sini. Entah itu di desktop, dokumen, download, music, atau teacher, tapi saya lupa nih gitu kan. Saya lupa, saya naruhnya di mana gitu kan. Ya, kita bisa cari aja find /home, bisa langsung begini ya, lebih spesifik. Jadi kita nanti nyarinya spesifik di home aja gitu ya. Type F, terus name, username.txt. Oh, ternyata username.txt itu ada di dokumen ya. Benar nggak sih dokumen? Kita coba aja, ls dokumen. Benar ya? Oke. Ya, tapi di sini saya punya beberapa file username.txt. Ada U-nya kecil, ada U-nya gede, gitu kan. Ada username-nya semuanya itu uppercase semua atau huruf kapital semua. Nah, kalau kalau kita pakai name, option name, itu case sensitive. Contoh misalnya kita U-nya gede, otomatis yang muncul itu username yang U-nya gede. Tapi kalau kita mau gimana sih mau nampilin semuanya gitu ya, nggak peduli hurufnya mau gede mau kecil gitu kan, itu kita pakai iname ya gitu ya. Oke, nah ini semuanya terfilter nih. Nah, semuanya muncul semua gitu ya. Oke, sebelum lanjut, teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Bang, bedanya dev sama MNT apa ya? Kalau nyelok USB HDD eksternal masuknya ke dev atau ke MNT? Nah, kalau kalau kita nyolok USB atau misalkan drive eksternal itu masuknya ke dev ya, device ya. Setelah munculnya di dev ya, kita bisa temukan itu di dev. Ya, kalau MNT itu kita mau bikin mount point ya. Mount point itu contohnya kita mau merecovery operating system kita misalkan crash atau apa gitu ya. Nah, kita bisa bikin mount point atau membuat mount point dan kita arahkan ke MNT gitu ya. Use case-nya saya waktu itu pernah, kalau nggak salah lupa saya, tapi saya pernah bikin mount point ke MNT waktu itu untuk nge-recovery apa gitu, saya lupa use case-nya. Yang berkaitan sama
operating system saya crash lah gitu. Kurang lebih begitu. Ada komen di Linux yang bisa find isi di dalam file. Contoh cari kata sandi di dalam file username.txt. Oh, kalau itu apa namanya bisa ya. Contoh ini apa namanya cd dokumen. Oke, di dalam username ini ada beberapa apa namanya kata kunci ya. Intinya kan kata kunci ya, Mas Nadita ya. Contoh atau username atau password gitu ya. Kita pakai cat aja password.txt gitu ya. Kita bisa manfaatin grep, misalkan grep. Bisa nggak ya? Kita coba nih kali. Oh bisa, gitu ya. Jadi contoh gitu ya. Ini kan tadi apa pertanyaannya kata sandi di dalam file username.txt ya itu ternyata username ya. Oke, kita tambahin nih. Jadi kita tambahin aja nano username.txt. Oke. Nah, misalkan di sini saya nambahin username atau username apa ya misalkan. Ada masukan nggak? Misalkan username-nya admin ganteng gitu kan. ini bisa ya. Oke. Kita cat aja cat apa namanya username.txt. Nah, ini admin ganteng nih. Ini kan sedikit ya. Tapi gimana kalau misalkan ini ada apa namanya ada banyak gitu, ada banyak banget. Biasanya kalau misalnya teman-teman download word list gitu ya, biasa untuk praktek itu apa namanya brute force attack itu kan ada word list password.txt ya. Nah itu kan di dalamnya kan ada ribuan ya. Kalau kita pakai cat username itu capek gitu. Kita harus scroll down scroll up gitu ya. Nah kita bisa manfaatin grep ya cat username gitu kan .txt pipe ini pipe gitu ya. Kemudian ketika aja grep apa yang mau kita cari misalkan admin ganteng. Kata tertentu ya, tapi ini ya harus tepat juga gitu ya. Enter aja. Nah, yang muncul otomatis oh admin ganteng ada ternyata di dalam username.txt gitu ya. Oke, kalau kita mau nyari admin ganteng tapi nggak tahu di file mana bisa nggak Mas? Oke, kalau apa namanya kalau kayak gitu agak susah ya karena itu kita nggak bisa setahu saya kita nggak bisa pakai find ini nggak bisa karena kalau find ini cuma menampilkan nyari filenya atau foldernya aja gitu. Kalau sedangkan untuk isinya itu nggak bisa. Kita harus satu-satu pakai cat atau misalkan pakai more gitu ya. More misalkan username.txt atau misalkan pakai less ya username.txt. Intinya yang apa namanya berkaitan dengan komen yang untuk menampilkan isi dari sebuah file. Ada tadi itu ada cat ya, kemudian ada more, ada less, ya. Masih banyak lagi sih, tapi biasanya saya pakai cat ya. Gitu. Agak susah Mas kalau nyari apa namanya kata kunci tertentu, tapi kita nggak tahu filenya di mana gitu. Jadi kita harus cari satu-satu. Ini tadi ya, misalkan kita nyari di file password kah atau di file username kah gitu ya. Kita harus tahu dulu targetnya di mana, baru kita apa filter pakai grep ya gitu. Kalau isi filenya di encrypt apakah masih bisa di cat? Di encrypt bisa di cat, tapi cat itu bukan untuk mendecrypt ya. Cat itu bukan sekali lagi bukan untuk mendecrypt, tapi dia hanya menampilkan isinya aja. Di dalamnya itu ada apa gitu kan. Kalau misalkan isinya misalkan password gitu ya, tapi passwordnya di encrypt, ya yang ditampilkan sama cat itu ya password yang terencrypt itu. Kalau kita mau ngedecrypt ya itu harus pakai tool tertentu, misalkan John the Ripper atau apa gitu ya.
kita harus decrypt dulu gitu. Kalau di Linux perangkat benam, contoh Raspi, apa bisa partisi boot rootnya dienkripsi ya, tujuannya supaya partisinya nggak kebaca di mesin lain base Linux. Partisinya dienkripsi ya. Kalau partisi dienkripsi, saya belum coba ya Mas ya. Itu saya nggak bisa jawab. Belum pernah coba untuk encrypt partisi ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi ini ya filtering with grep ya. Nah, ini filtering with grep itu tujuannya untuk memfilter ya, memfilter output yang ditampilkan. Contohnya PS aux. PS aux ini komen untuk menampilkan running proses, ya, proses yang berjalan di sistem kita ya. Nah, ini kayak task manager lah intinya begitu ya, kurang lebih gitu. Tapi ini banyak gitu ya, daripada kita nyari satu-satu ini, kita bisa di filter aja pakai grep. Apa yang mau kita cari ya. Gitu ya. Contohnya, bentar ya. Running proses yang berkaitan sama tunar ya. Tunar ini file file explorer gitu ya. Kita PS aux grep tunar. Oke. Ini ya, muncul ya semuanya. Atau misalkan ini ada root, ada kali ini. Jadi ada proses yang dijalankan oleh user kali dan user root. Kita filter bisa pakai grep ini. Misalkan kita menampilkan running proses yang dijalankan oleh user root ya, grep root. Ya. Otomatis semua yang ditampilkan ya yang dijalankan oleh root aja gitu. Atau misalkan kita mau nyari yang dijalani sama user kali itu yang mana sih? Nah, bisa gitu ya. Itu fungsi filtering menggunakan grep. Sama top dan top itu apa bedanya, Mas? Ya, oke, top. Nah, top ini lebih real time ya. Jadi kita bisa, kalau PS itu nggak real time ya, intinya yang saya pahami sih begitu ya, nggak real time. Tapi kalau top itu lebih informatif karena misalkan nih proses KT terminal itu makan memori berapa banyak, berapa persen, CPU-nya berapa persen gitu ya, PID-nya berapa gitu ya, usernya siapa, itu lebih informatif gitu ya. Itu jadi ini top itu task manager versi CLI ya gitu ya. Kalau HTOP itu aplikasi pihak ketiga, jadi dia nggak pre-install dari kalau kita nggak install itu nggak jalan, nggak ada gitu kan, karena aplikasinya belum terinstall, jadi kita harus install dulu. Kalau di Linux ini bisa begini nih, kita ngetikkan HTOP, ternyata belum ada, dia ngasih ngasih pertanyaan, mau diinstal nggak nih si HTOP. Ya udah, saya mau install, ya udah ya, enter aja gitu. Nah, ini otomatis terinstall. Kalau HTOP ini outputnya lebih keren ya, biasanya lebih bagus gitu. Cara kita coba cek ya, HTOP ya. HTOP ya HTOP itu top ini kan begini ya. Kalau HTOP sebetulnya sama aja, cuma lebih bagus aja gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, saya core prosesornya ada berapa? Ada satu dua ya. Core 1 kepake berapa persen, core 2 berapa persen. Kemudian memorinya 2 GB, ini kepake 471 gitu ya. Swipe-nya 1 GB belum kepake. Nah, terus ini uptime-nya udah 1 jam 29 menit. Nah, load average-nya segini gitu kan. Tasnya ada berapa ya. Nah, ini lebih bagus. Terus di sini kita di bawahnya ada fungsi filtering, tree, sort, nice ya, banyak ya. Kita bisa nge-kill proses juga gitulah. Udah tahu ya bedanya. Isinya sih sebetulnya sama ya dengan top, tapi ini lebih jauh lebih informatif gitu. Oke.
Kalau menampilkan semua user kecuali root gimana, Mas? Nampilin semua user kecuali root di mana nih maksudnya? Maksudnya address password kali berarti top dan PS aux itu sama ya, Mas? PS aux. Nah, kita coba balik lagi ke PS aux. Oke, di PS aux ini ada apa namanya ini running proses yang berjalan. Nah, ini ada usernya siapa, PID-nya berapa, CPU-nya, memorinya gitu ya. Terus start-nya, time-nya, terus komennya apa gitu ya. Kurang lebih sama ya informasinya, cuma memang kalau PS aux itu sekali lagi nggak real time aja gitu. Mungkin maksudnya menampilkan running proses dari user kecuali root. Oke, kita coba ya. PS menarik nih. Kalau Grab itu apa namanya? Kita coba bisa nggak exclude ya? Exclude. Setelah Grab ini nggak bisa tanda tanya ya. Setelah Grab ada apa lagi? X apa namanya root. Saya belum tahu ya komennya ya Mas ya. Tahunya Grab itu untuk memfilter gitu ya. Bukan kalau untuk nge-exclude gitu ya. Itu kan berarti nge-exclude ya. Kita nampilin running proses dari semua user kecuali root. Itu kan nge-exclude. Berarti kita exclude si rootnya, si user rootnya. Itu saya belum tahu komennya. Nanti saya coba googling lagi deh. Itu tadi apa namanya? Sekilas untuk menampilkan ini ya. Terus di sini ada modifying file and directory. Ya, once you have found your files and directory, you will want to be able to perform action on them. In this section, we look at how to create files and directories, copy file, rename files, and delete files and directories. Ya, ini berkaitan dengan administrasi file administrasi ya, melakukan administrasi file gitu ya. Oke, kita coba praktekkan. Nah, di sini di apa namanya di folder home saya ini ada beberapa folder dan file seperti ini. Oke. Nah, gimana kalau misalnya saya mau nambahkan folder baru gitu kan? Perintahnya adalah mkdir terus nama foldernya apa? Misalkan software folder software ini akan saya pakai untuk menampung semua software yang saya download gitu ya. Kita verifikasi. Nah, muncul ya software folder software ya. Gitu. Terus cara menghapus folder gimana? rmdir sebentar, saya bikin lagi satu lagi folder isi folder ya, folder. Nah, gini teman-teman ya, kalau misalnya kita mau membuat dua folder sekaligus, kita bisa seperti ini, folder 1 spasi folder 2 gitu ya. Jadi ini memang perintahnya satu baris perintah, tapi di sini ada dua apa namanya dua option yang kita ketikkan, itu folder 1 dan folder 2. Ini bukan berarti dia akan membuat folder 1 spasi folder 2, enggak. Tapi ini akan membuat dua folder sekaligus. Contohnya begini. Nah, folder 1, folder 2. Jadi hati-hati ya. Gitu ya. Ya, kalau mau bikin folder tapi dengan dua suku kata sekaligus gimana, Mas? mkdir tanda petik ya. Seingat saya ya, coba folder 1. Benar nggak sih? Saya lupa. Ya, benar ya. Nah, perintahnya begini, tanda petik, folder 1, folder 2.
di sini dia muncul folder 1, folder 2. Ini apa namanya, satu folder gitu ya. Gitu. Oke, contoh kita mau menghapus folder dokumen. Nah, ini kita praktekin gimana cara memindahkan file atau mengcopy atau memindahkan file. Ada dua apa namanya? Kalau kita mau mindahin file itu ada dua komen. Pertama copy. Kalau copy itu ya menyalin ya. Salinannya tetap ada di folder utama gitu ya. Kalau move ada juga MP. MP itu untuk memindahkan, jadi meng-cut gitu ya. Contoh di sini saya mau apa namanya? Ngopi folder file password. Berarti komennya cp password mau kemana nih? Home atau misalkan ini ya apa yang icon ini saya lupa sih namanya apa ya, lambda atau apa ya, tilde. Oh oke, terima kasih mas. Software misalkan ini. Oke, ini otomatis dia berpindah ke folder apa, disalin ke folder software. Atau komennya gini, password.txt /home /kali folder tujuan mana, folder 1 gitu ya, atau tadi ya software gitu ya. Bisa dua cara, kita menuliskan lengkap alamat direktorinya atau menggunakan simbol tilde ya mas ya. Ini gitu. Oke, itu copy. Kalau empty, saya mau meng-cut nih, memindahkan, betul-betul memindahkan, bukan menyalin. Perintahnya empty, username, misalkan ya, username yang mana? Ya, yang hurufnya gede ya. Yang username, yang hurufnya gede semua, username.txt, misalkan ke foldernya software. Oke, kita cek di sini, hilang ya. Username di sini udah, username yang hurufnya gede ini udah hilang. Kita pindah, kita cd software. Nah, sekarang sudah ada dua file di dalam folder software, yaitu password.txt dan username.txt. Oke. Kita juga bisa mengintip ya, mengintip di dalam folder software ini ada apa sih gitu kan, tanpa harus cd ke change directory ke folder software gitu ya. Caranya gini, ls software ini ya. Nah, otomatis outputnya adalah file ataupun apapun itu yang ada dalam folder software. Jadi kita nggak harus masuk dulu ke folder software. Contoh lain, ls saya mau nampilin isi dari /etc, etc ya, etc, ls/etc, enter. Nah, gini ya. Ini kita nggak perlu pindah dulu ke etc gitu kan, untuk sekedar mengetikkan ls nggak perlu. Gitu. Jadi kita tinggal ls /etc. Yang penting kita tahu susunan direktorinya aja gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita mau ngapus folder tadi ya. Nah, di sini saya punya folder yang tadi dibuat, software, terus folder 1, folder 2, sama folder 1, folder 2 ini ya. Kita coba intip dulu, ls-l folder 1. Ini ada isinya, sedangkan folder 2 nggak ada isinya. Folder 1, folder 2 kosong ya. Oke. Ada dua cara untuk menghapus sebuah folder atau directory. Tergantung ya, foldernya ada isinya atau enggak. Ya. Contoh ini folder 2 itu enggak ada isinya. Komennya gampang, rmdir folder 2. Selesai gitu ya. Folder 2 udah hilang gitu kan, udah enggak ada. Tapi folder 1 ini kita mau hapus tapi dia ada isinya. Gimana? Kalau kita ketik rmdir folder 1, folder 1 enggak bisa dia. rmdir fail to remove folder 1, directory not empty. Jadi directory itu enggak kosong. Nah, ini treatmentnya beda. Cara ngapusnya beda. Komennya gimana? rm-r gitu ya, kasih -r gitu ya. Folder 1, enter, hilang dari peredaran. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau mau ngapus yang ada dua suku kata begini gimana? Sama.
sama, tergantung tadi ya, ada isinya atau enggak. Kalau nggak ada isinya rmdir, kalau ada isinya rm-r gitu ya. Ini folder 1, folder 2 ini nggak ada isinya, jadi langsung bisa pakai rmdir. Folder 1, nah dia bisa auto completion gitu ya. Kita ketik tab aja, otomatis dia langsung auto complete gitu ya, enter. Nah, sekarang udah hilang. Nah, gitu ya. Itu cara menghapus, membuat folder gitu ya. Terus kita mau membuat file. Contohnya begini. Mau membuat file ada 2 cara juga. Ya, oke. Kita praktekkan. Kita bisa bikin file yang kosong dan file yang ada isinya. Bingung nggak? Kita mau bikin file yang kosong, misalkan apa namanya, di sini nama filenya touch, komennya touch, lirik lagu, misalkan .txt. Nah, dengan komen touch lirik lagu.txt, dia akan membuat satu file baru, yaitu lirik lagu.txt, tapi kosong. ls-l. Nah, di sini ada ya, lirik lagu.txt, tapi kalau kita cat lirik lagu.txt, itu nggak ada apa-apa, kosong ya. Itu touch gitu ya. Atau kita bisa pakai nano ya. Kita hapus dulu rm lirik lagu.txt, kita hapus dulu. Kita pakai nano itu text editor ya teman-teman ya. Text editor kayak Notepad, atau kalau di Linux itu ada namanya Mousepad ya, kayak gini ya. Ini yang versi GUI. Nah, ini Mousepad ya. Text editor kayak Notepad di Windows gitu ya. Cuma kalau nano sebetulnya ada yang biasa dipakai kalau teman-teman programmer biasanya pakai Vim. Gitu. Tapi kalau Vim, kalau nggak familiar nanti teman-teman nggak bisa keluar, susah soalnya kalau Vim. Agak tricky. Tapi yang paling gampang nano lah, kita pakai nano aja. Saya juga seringnya pakai nano. Misalkan oke, kita verifikasi dulu ya. Ini lirik lagu udah nggak ada. Saya mau bikin lirik lagu.txt, file lirik.txt, tapi isinya ada. Nano, lirik lagu.txt. Nah, di sini kita masukin aja lirik lagunya, misalkan apa. Saya coba googling dulu. Nah, usah deh. Lirik lagu misalkan apa aja, misalkan tinggal masukin aja di sini gitu kan. Oke. Ya, gitu ya. Terus kalau mau nyimpan, Ctrl+X. Kemudian ketik Y, enter. Oke, kita cat lirik lagu.txt, nongol dia tuh, ada isinya kan. Oke. Atau ada cara lain gitu ya. Oke, ini tadi cara membuat jus, ini udah saya praktekin tadi. Belum, maksudnya sebelum lab udah saya praktekin cara membuat jus ya. Nah, ada perintah lain untuk membuat file yang ada isinya. Kita bisa pakai cat simbol lebih dari ya, cara membuat jus. Enter. Oke, ini nggak selesai nih di sini. Nah, ini artinya kita disuruh nulis nih. 1 cara membuat jus, tutorial misalkan, langkah-langkah apa ya, langkah membuat jus tomat. 1, harus punya duit. 2, kalau udah punya duit, pergi ke pasar, terus beli bahan. Terus 4, misalkan, kalau udah beli bahan, cuci bersih bahannya. Oke, kalau udah dicuci, di blender misalkan, jus sudah jadi. Nah, oke. Kalau mau nyimpen, Ctrl D ya. Oke, selesai. Nah, ini kalau kita ls-l, nah ini ada cara membuat jus. Kita cat aja, cat cara membuat jus. Nah, ini isinya kayak gitu ya. Oke. Terkait folder, ada user 1 dan user 2. Gimana caranya agar user 1
bisa read file tapi tidak bisa write file di folder user 2. User 2 bisa read write file di folder user 1. Ini kita harus pakai apa namanya? ch on ya. Ya, ch on sama chmod ya. Kita bisa manfaatin itu ya. Kalau misalnya kita mau merubah kepemilikan atau ownership dari suatu file, kita bisa pakai ch on. Kalau kita mau mengubah permission, misalkan user sesuai sama pertanyaan Mas Reza ini, kita bisa pakai chmod ya untuk modify permission file atau permission foldernya gitu ya. Kalau masih banyak materinya kita bikin sesi. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman yang seputar apa namanya basic command line? Sebetulnya apa namanya command line-nya banyak kalau kita mau praktekin satu-satu ya. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Mas Dodi. Ya Pak, hadir Pak. Kalau terlalu banyak materinya, kita pecahkan aja jadi sesinya berikutnya di minggu depan. Oh boleh Pak. Soalnya kan lumayan banyak nih, mungkin 2 sesi atau 3 sesi lah, nanti bisa saya bantu gantian. Oh boleh Pak, siap-siap. Ya, mungkin yang pertanyaan Mas Reza nanti kita bahas di minggu depan ya Mas Reza ya, yang apa namanya kita nanti belajar file permission dan apa change ownership ya di Linux itu kayak gimana. Nah kita bisa pakai itu ya. Oke. Apa namanya materinya cukup banyak ya. Kalau apa namanya tadi ini MP terus remote kita udah apa namanya udah pelajari, RMD juga udah ya. Oke, ini ada text manipulation ya di bab kedua. Nah ini apa namanya kita bisa pakai cat. Nah ini tadi kita udah pelajarin nih cat ya. Terus head ini if you just want to view the beginning of file, you can use the head command. By default, this command display the first 10 line of a file. Ya. Jadi perintah head ini untuk menampilkan apa namanya behaviornya sama kayak cat tadi. Ya. Kalau cat itu langsung semuanya muncul ya, langsung outputnya langsung tampil. Tapi kalau head, misalkan kita tadi punya file yang panjang banget ya, kita pakai head, misalkan seperti ini, otomatis ini yang ditampilkan itu cuma 10 baris pertamanya aja gitu ya. Itu kalau head ya. Nah ini bisa kita modify. Jadi outputnya berapa baris yang mau ditampilkan? 20 baris pertama misalkan. Head min 20 terus nama filenya gitu ya. Ini ada etc snort.conf ya karena si snort.conf ini ada di etc snort ya. Gitu. Terus grabbing dash tail. The tail command is similar to the head command, but is used to view the last line of a file. Nah, ini apa namanya kebalikan dari head command ya. Kalau head itu menampilkan suatu file di apa namanya 10 baris pertama, sedangkan tail ini itu untuk menampilkan baris terakhir apa namanya file isi dari sebuah file itu yang paling terakhir barisnya itu tail. Ya. Ini juga sama bisa di modify outputnya berapa baris yang mau ditampilkan. Ya, bisa pakai tail min f buat lihat perubahan-perubahan gitu. Bisa ya. Kalau tail f itu kita misalkan kita mau monitoring log ya. Kita ada di sini var log. Ini bagus banget sih kalau tail f ya. Nah, di sini ada beberapa log ya. Ada user log, kemudian ada kernel.log, kemudian ada dpkg.log, ada debug, terus out.log. Nah, misalkan kita mau coba cek out.log ya. Ini out.log ini lebih ke apa namanya log untuk autentikasi ya. Kita ketik aja tail min f out.log. Nah, gitu ya. Dia diem ya. Dia diem, nggak sampai selesai gitu ya.
Tapi ketika nanti ada log baru, ini otomatis dia nge-record ya. Contohnya ini buat nampilin apa namanya snort ya, snort bisa pakai tailmin-f gitu ya. Nah, kalau misalkan ada brute force attack yang masuk ke server kita, itu bisa pakai tailmin-f. Kita bisa monitoring nanti ini secara real time dia nambah terus ya. Itu tailmin-f. Oke, ini numbering line, filtering with grep ini kita tadi udah bahas ya, grep ya, udah selesai. Nah, ini tadi ya, using grep, NL, tail, and head. Ya, ini teman-teman harus paham. Soalnya ini apa namanya, kita mau nampilin log segala macam, ini kita bisa pakai command-command ini. Terus set to find and replace. Nah, ini juga bisa nanti teman-teman pelajari ya. Nah, ini more dan less. Nah, more dan less ini juga sama. Apa namanya? Untuk menampilkan file juga. Oke, kemudian ini masih banyak lagi nih summary-nya. Nah, ini ada analyzing and managing network. Nah, mungkin untuk yang modul 3 ini kita bahas di sesi berikutnya ya, teman-teman ya. Ini lebih ke apa namanya networking. Nanti di sini ada tool seperti ifconfig, terus ada iwconfig, ya, terus cara ngerubah IP address, nah terus spoofing your MAC address. Nah, ini ada spoofing. Nah, ini nanti bisa kita praktekin juga nih ARP spoofing ya. Nanti buat implementasinya nanti buat ke man in the middle attack ya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-capture apa namanya si target gitu kan pakai Wireshark atau apa, ini kita perlu ARP spoofing dulu ya ke IP si targetnya gitu ya. Nah, itu ada di materi networking. Terus ini ada DHC client. DHC client ini sama seperti di Windows itu kayak ipconfig/release dan renew. Ya, dia untuk nge-request IP DHCP dari DHCP server gitu. Nah, manipulating the domain and system, ya ini kita bisa apa namanya nge-grab informasi atau apa ya istilahnya ya, footprinting ya, biasa dipakai untuk footprinting. Kita kayak kemarin yang Pak Semi ajarkan itu, dan misalkan kita mau ngelihat gitu kan DNS record dan lain-lain. Jadi terus kita bisa pakai NSLookup. Nah, ini change your DNS server, kita nanti bakal belajar juga cara merubah apa namanya DNS server konfigurasinya. Mapping your own IP address. Nah, ini etc host. Nah, ini buat apa namanya? Kita bisa nge-mapping nih. Localhost ini kan biasa pakai IP 127.0.0.1 localhost. Nah, itu kita bisa ubah itu konfigurasinya ada di etc host. Kalau hostname beda lagi ya. Kalau hostname itu untuk merubah nama hostname. Kalau host ini beda. Terus nanti di modul keempatnya ini adding and remove software ya. Ini cara menambahkan install dan uninstall aplikasi. Nah, yang modul 4 kita beresin sekarang aja kali ya. Ini nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Cara install aplikasi, cara ngehapus itu nggak banyak ya. Kita bisa kita praktekin ya teman-teman. Habis ini nanti kita lanjut di sharing session berikutnya. Oke, nah di Linux itu ada yang namanya file manager ya. File manager. File manager ya. Ini setiap operating system itu beda-beda file manajernya. Kalau di Debian base itu seperti misalkan Ubuntu Kali, terus apalagi Crunchbase, kalau saya nggak tahu masih ada atau enggak tuh. Terus nanti di di bawah Ubuntu nanti Ubuntu base gitu ya, Ubuntu base. Nanti ada Linux Mint, Elementary dan lain-lain gitu kan. Nah, pokoknya yang di bawahnya Ubuntu gitu kan, yang distro Linux yang berbasis Ubuntu itu file
packet manager, sorry bukan file manager ya, tapi package manager. Package manager ya. Itu pakai apt ya, apt. Ini beda-beda setiap distribusi Linux. Kalau misalkan di Fedora misalkan, Fedora itu bisa atau misalkan apa Red Hat ya, itu kalau nggak salah pakai DNF ya atau YAM. CentOS waktu itu pakai, setahu saya ya, CentOS pakai YAM. Terus nanti di apa Arch Linux itu beda lagi, dia pakainya apa ya, saya lupa. Kalau teman-teman ada yang ingat, silahkan ditulis. Arch Linux itu beda lagi ya. Nah, kalau Debian base atau Ubuntu base seperti Kali Linux ini pakainya apt ya, apt. Jadi kita bisa enaknya di Linux itu kita bisa ya Arch pakai Pacman. Betul, terima kasih Mas Nadita Chandra. Nah, enaknya Linux itu kalau kita mau install aplikasi itu kita nggak perlu browsing terus download gitu kan, nyari aplikasinya, misalkan download Nmap gitu, terus kita download terus kita jalanin, nggak perlu. Di Linux itu ada yang namanya repository gitu ya. Repository bisa teman-teman kalau belum paham silakan tonton channel YouTube-nya Pak Semi. Di sharing session saya yang pertama yang waktu awal itu ada bahas terkait repository ya. Di situ nanti bisa teman-teman tonton lagi. Ya, jadi intinya di Linux itu ada repository. Dan software-software yang kita perlukan biasanya ada di repositorinya, di repository default-nya ya. Misalkan kita mau install apa nih yang nggak ada gitu kan, mau install Nmap ya, kita ketik aja sudo apt install nmap. Ya, sudo itu superuser do. Jadi kalau kita tanpa sudo itu nggak bisa. Karena ini saya login pakai user kali. Jadi kalau ketik apt install nmap dia nggak bisa. Nah, kita pakai sudo. Sudo itu jadi kita meminjam kekuatan si user root ya gitu ya. Karena yang bisa melakukan perubahan terkait sistem itu user root ya. Kita mau install, mau menghapus aplikasi itu user root yang bisa. Nah, dengan sudo kita bisa meminjam sementara kekuatan dari si kemampuan atau hak akses dari user root itu sendiri. Sudo apt install, nama aplikasinya apa yang mau diinstal? Nmap misalkan. Gitu ya, kali. Nah, dia otomatis nanti apa namanya? Melakukan download dulu, dia mendownload dulu, setelah itu dia nge-unpack, nanti dia diinstal otomatis begitu ya. Kalau mau hapus gimana? Sudo apt remove nama aplikasinya apa? Nmap. Saya mau hapus Nmap gitu ya. Nah, ini begini. Nah, ini kalau misalnya dia otomatis dia akan hapus ke akar-akarnya gitu ya. Oke, itu tapi biasanya kadang kita perlu melakukan yang namanya update repository. Sudo apt update ya. Sudo apt update ini untuk mengupdate repository. Karena barangkali di repository servernya itu sudah diperbarui, ada aplikasi tertentu yang sudah diupload ke repository-nya gitu kan, ke repository Kali Linux gitu kan. Ternyata kita belum mengupdate repository gitu ya. Kadang waktu kita install nggak ketemu nih gitu. Jadi kita jalanin dulu sudo apt update. Itu untuk mengupdate repository. Tapi kalau kita mau ngupdate aplikasi gimana? Sudo apt upgrade ya. Nah, nanti dia bakal mengkalkulasi ada berapa banyak package atau aplikasi yang perlu diupdate di Linux kita. Nah, di sini muncul nih banyak banget ya kan. Nah, di sini need to get 221 MB megabyte of archive. Nah, after this operation, bla 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 of additional disk space will be used. Nah, dia bakal makan sekitar 6 MB ya gitu ya. Kita ya kan. Nah, dia otomatis bakal mengkontak si repository server, kemudian dia akan melakukan update secara otomatis. Gitu. Nah, ini lama karena ini repositorinya saya masih pakai bawaannya. Harusnya ini di mirror ke repository yang servernya terdekat ya.
tool SQL Maps aja ya, misalkan update tertentu ya. Kalau update tertentu biasanya kita perlu jalanin aplikasinya. Nanti biasanya kalau misalkan ada update terbaru, dia bakal ngasih suggestion ini perlu diupdate nih, gitu. Kita bisa ikuti instruksinya untuk update aplikasi itu. Oh, ini smartphone ya, kita cancel aja. Nah, ini komennya betul, tapi ini dia nggak bisa reach ke repository servernya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada satu lagi untuk ngupdate, yaitu ngupdate versi OS-nya gitu ya. Misalkan ini versi Kali Linux-nya berapa gitu. Terus ada yang terbaru gitu kan. Kita bisa pakai sudo apt this itu ya distribution ya, upgrade. Ya, gitu dia akan mengkalkulasi. Nah, ini nanti kalau kita dilanjutin dia akan mengupgrade gitu ya. Nah, itu ya cara menginstal dan uninstall aplikasi gampang ya. Jadi bisa pakai sudo apt install nama aplikasinya apa gitu kan. Atau kita bisa menghapus berarti pakai remove gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Atau kita misalkan mau nge-install aplikasi tertentu, tapi kita mau cari tahu dulu nih, aplikasi itu terdaftar nggak sih di repository servernya, kita bisa pakai sudo apt search ya, nama aplikasi dan apa Nmap. Kalau nggak salah komennya begini ya. Nah, gini ya. Dia bakal nyari tahu nih, oh Nmap ada nggak sih? Kita cek di sini. Masken ada gitu kan. Nah, Nmap ya, dan network mapper nih. Kalau muncul di sini artinya Nmap ini sudah ada di repositorinya Kali Linux gitu. Bang, bedanya upgrade sama disupgrade apa? Kalau upgrade itu cuma mengupgrade aplikasi yang terinstall ya, Mas ya. Jadi misalkan kita punya aplikasi browser Firefox, ternyata Firefox-nya udah ada versi terbaru. Nah, dengan ngejalanin apt upgrade bakal mengupgrade Firefox-nya itu gitu. Pokoknya software terinstall di laptop atau di komputer kita, kalau dia ada versi terbarunya bakal ke upgrade. Kalau disupgrade itu untuk mengupgrade versi operating sistemnya. Contoh, kalau misalkan teman-teman pakai Ubuntu sekarang versi terbaru, misalkan versi yang long term supportnya ya, yang long LTS-nya itu 20.04 gitu ya. Ternyata rilis Ubuntu terbaru yang long term support juga gitu ya. Misalkan berapa? 24.04 gitu ya. Nah, dengan komen disupgrade itu otomatis nanti bakal si Ubuntu-nya bakal ngasih tahu, oh ini ada OS Ubuntu versi terbaru nih, mau di-upgrade enggak gitu. Kalau diikutin ya bakal terupgrade versi OS-nya ya. Kalau perintah purge itu bedanya dengan remove apa? Nah, kalau purge itu dia kalau remove itu kadang gini, kalau kita ngapus aplikasi pakai remove itu si aplikasinya terinstall tapi semacam kalau di Windows itu kayak registry filenya atau apalah gitu ya, masih ada gitu, masih tersimpan gitu ya. Nah, kalau pakai purge itu sampai ngilangin sampai ke akar-akarnya gitu, bahkan sampai ke direktori dari aplikasinya itu sendiri dia bakal kehapus kalau pakai purge, dan jadi dia lebih clean. Ya, bisa juga dependensi yang lain, dependensinya misalkan kalau pakai remove nggak kehapus dependensinya, kalau pakai purge kehapus. Kalau Linux bisa difungsikan sebagai Ubuntu LTS juga ya, Mas? Oh enggak, kalau Ubuntu ini berbeda ya, Mas ya. Jadi Ubuntu sama Kali Linux itu memang distribusi turunan dari Debian, tapi beda. Kalau Ubuntu lebih ke kebutuhan desktop biasa gitu ya. Kita user-user yang normal gitu, tanda kutip ya. Kita untuk keperluan kerja kantoran gitu ya, itu bisa pakai Ubuntu. Atau kita mau pakai buat server itu juga bisa pakai Ubuntu.
Nah, kalau Kali Linux itu khusus ditujukan untuk keperluan penetration testing atau ethical hacking ya. Jadi Kali Linux bisa difungsikan sebagai Ubuntu nggak bisa, karena dua distribusi Linux yang berbeda, meskipun induknya sama-sama pakai Debian. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, ini sharing sessionnya kita cukupkan. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya ya. Nanti kita bakal bahas modul 4 ini udah selesai, yang adding and removing software ini udah selesai ya. Nanti kita akan bahas modul ini ya, 3 ya. Modul 3 ya. Analyzing and managing networks ya. Ini kita akan bahas ini. Makanya ini tadi saya udah siapin topologi networknya pakai ini. Jadi kalau networking berarti kan kita berkaitan sama kita perlu router, perlu DHCP server, perlu switch gitu ya. Terus nanti konfigurasi networking di sisi Linux-nya bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Ini makanya ini udah saya siapin, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, nanti akan kita bahas di sharing session berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di sharing session kali ini ya. Ya meskipun seharusnya malam mingguan ya. Ya kita belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita. Terima kasih juga buat Pak Semi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya belajar gitu ya, belajar sharing session. Nggak bisa malam mingguan, hujan. Mau Pak hujan Pak. Ya. Mending kan dengerin Mas Dodi kan. Hujan nggak hujan biasanya kalau lagi jatuh cinta biasanya dihajar aja Pak. Bahaya. Ya sampai berarti minggu depan nyambung ya Mas ya. Baik Pak. Nanti sambung. Mungkin setelah Mas Dodi nanti ada materi saya tentang ini juga tadi saya ada sharing di grup. Mungkin kita ngobrol masalah ini web application hacking sama network infrastruktur hacking. Makin mantap tuh. Pokoknya yang penting belajar basic Linux-nya dulu. Baru habis itu baru masuk ke yang hacking-hackingan baru mantap. Ya betul Pak ya. Soalnya kalau hacking Linux itu kepakai di networking, kepakai di keperluan hacking juga nggak bisa lepas dari Linux gitu ya. Ya, jangan lupa di share Mas itunya yang tadi pagi saya share bukunya. E-booknya ya, linksnya ya Pak ya. Ya. Oke Pak, nanti saya share ke grup. Oke, makasih Mas Dodi ya. Mana bolnya? Terima kasih juga Pak Semi. Nggak Bapak kasih lagi mainnya. Ya. Where is ball? Oke, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing session kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mas Dodi. Ya, terima kasih Pak Semi. Semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi, terima kasih Pak Semi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih. Salam. Selamat malam semuanya.